Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Alfred melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana kita akan membuat UI UX design website bimbel atau bimbingan belajar. Nah, di sini saya telah menyiapkan wireframe. Ya, di sini teman-teman bisa lihat sekilas ya. Cukup panjang, nanti akan saya bagi menjadi 3. Di awal kita akan membuat bagian navbar atau navigasi yang ini, kemudian header yang ini ya. Nah, nanti untuk kedua kita membuat bagian isi, dan yang ketiga kita membuat bagian footer. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya sudah mengcopy untuk desainnya. Kemudian teman-teman bisa tekan F atau pilih di bagian sini untuk memilih frame. Di sini saya akan memilih yang MacBook Air. Langkah pertama kita membuat layout grid ya. Kita ubah dulu di bagian ini ke bentuk kolom, kemudian kita buat menjadi 12 dengan marginnya 100 seperti ini. Kemudian di bagian ini kita ganti namanya menjadi on page. Oke, kemudian kita membuat suatu garis yang memanjang, suatu kotak ya maksudnya, seperti ini dengan ukuran 80. Nah, kemarin kan teman-teman sudah membuat warna menjadi tersistem ya. Jadi color style-nya udah ada ya. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian fill, kemudian tekan titik 4, pilih warna yang sudah ada. Di sini kan ada warna utama, kemudian ada warna pendukung. Nah, pilih yang warna biru ya seperti ini. Kemudian kita ada logo ya di sini. Kita buat langsung saja di sini. Jadi logonya itu pakai teks, misalkan seperti ini, otaku bebas belajar. Ukurannya kita ubah dulu ke sekitar 20. Nah, bagian atas itu jadi tebal, yang bawah yang ini kita pilih dan kita buat ke regular. Nah, ukurannya juga kita ubah yang bebas belajar, tagline-nya ya, jadi 14. Ini mungkin kita tambahkan menjadi 24. Nah, seperti ini. Atau 23. Nah, bagian ini kita ganti jenis fontnya yang Q-nya ya. Itu menjadi rem goofy font. Nah, seperti ini. Kemudian kita kombinasikan warna menjadi, ini lagi ya bagian ini, warna kuning seperti ini. Jadi kombinasi antara font Poppins dan rem goofy font seperti ini. Kemudian kita buat menunya, menu navbarnya. Ada flash sale, kelas, program, alur belajar, hasil belajar. Flash sale, duplikat,
kelas program alur belajar, kemudian terakhir itu adalah hasil belajar. Nah, kita ubah dulu teksnya sekitar 16. Fontnya Popin ya. Kemudian kita buat jarak ininya. Klik bagian ini, pilih yang horizontal. Nah, jaraknya 40. 24 lah ya. Dan kita ubah menjadi reguler. Ini di sini kita ubah lagi jadi 24. Di sini ada tambahan segitiga atau row ya. Row-nya teman-teman bisa ke sini. Di sini ada website untuk iconnya. Jadi namanya remixicon.com. Kemudian teman-teman tinggal klik di bagian ini yang arrow, pilih yang ini. Kemudian copy SVG, kita pindah lagi ke sini. Kita pas tekan di bagian ini. Ini ukurannya 24. Klik yang bagian ini untuk menyamakan antara ini dan ini ya. Kita ubah menjadi sekitar 18. Kita tarik ke bagian ini. Nah, warnanya kita ubah lagi. Kita ikutin warna putih yang ini. Ini juga sama. Putih yang ini, dan bagian fill yang ini ya, yang background yang putih yang gede ini, itu kita ubah juga ke warna putih. Oke, untuk tidak mengganggu gridnya, kita matikan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian bagian rectangle yang ini, yang warna biru, itu kita kunci dulu supaya kita mudah untuk melakukan pergerakan. Jaraknya sekitar 80. Kemudian di sini ada icon pencarian atau search. Kemudian ada login sama register ya. Kita buat suatu lingkaran. Sekitar di sini ukurannya 24. 30 berarti ya. Sekitar 30 dengan warna putih. Kemudian kita cari icon ya ini. Kita pastekan di sini. Kita masukkan, kita ubah ukurannya di 18. Kita perbesar. Kita ubah warnanya ke biru seperti ini. Oke, kita group. Kemudian di bagian ini kita ganti menjadi pencarian. Kemudian bagian ini kita bagian ini ya, yang antara icon row sama kelas kita group dulu. Kita tengahkan, jangan lupa di bagian ini. Kemudian kita sejajarkan lagi sekitar 24. Kita group. Nah, di bagian ini kita beri nama navbar. Kemudian yang ini jadi
eh, logo. Yang ini tetap sama ya, kita rectangle aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tarik ke sebelah sini dulu, kemudian kita buat bagian ini, login dan register. Di sini bahasanya bahasa Inggris ya, kita ubah ke bahasa Indonesia jadi masuk dan daftar. Kita buat yang masuk dulu, kemudian klik kanan, pilih add auto layout. Kemudian di bagian ini kita klik yang ini ya, di bagian tengah. Kemudian di sini kita tambahkan field. Nah, seperti ini. Kita klik bagian tengah di sini sampai seperti ini, atau teman-teman bisa klik bagian ini. Nah, kita ubah warnanya menjadi seperti ini. Dan bagian ini sisi-sisinya itu menjadi sekitar 14. Bagian ininya kita buat menjadi 100. Ini menjadi 8 ya, jadi jarak atas ininya sama bawah jadi 8. Kalau ini 10, ini 10. Oke. Kemudian di bagian ini kita klik lagi sampai seperti ini. Kita ubah menjadi daftar. Nah, di bagian ini kita ubah ke warna putih. Nah, bagian fill-nya kita matikan. Kita ganti stroke warna putih seperti ini. Kita kasih jarak 14. Jarak di sini 100 ya. Di bagian ini juga 100. Ini kita kasih jarak 24. Oke, kita ubah namanya menjadi masuk. Kemudian bagian ini kita ubah menjadi daftar. Kemudian teman-teman bisa pilih semua atau select semuanya, kemudian rata tengahkan yang bagian ini, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Kemudian grup. Kemudian ini kita aktifkan lagi dan kita sebentar, ini nav bar. Oke, ini kita tetap matikan aja ya, seperti ini. Oke, hasil pertama seperti ini. Kemudian kita tambahkan bagian lingkaran ini, ada 2. Kita buat lingkaran dengan ukuran coba kita buat 300. Kita tarik ke bagian belakang, kita ubah coba ke 400. 400 seperti ini. Kemudian kita duplikat. Nah, kita kasih warna ini
tapi kita matikan yang ini. Nah, seperti ini kita ubah ke 20%, dan bagian ini kita beri warna merah, tapi kita ubah juga opacity-nya menjadi 20. Ya, seperti ini. Kita grup, kemudian kita kunci lagi lingkaran. Kemudian kita buat bagian ini. Di sini ada gambar ya. Nah, gambar itu teman-teman bisa mencarinya di Unsplash atau Freepik. Oke, jaraknya 540, kemudian ke bawahnya 350. Jarak atas kita 40, 100 ya. Jadi teman-teman seperti ini ya, bisa melihat jarak ininya itu sambil tekan Alt atau Option. Kita cari gambar. Di sini opsinya ada Unsplash, kemudian Freepik. Nah, teman-teman bisa memilih baik di Unsplash ataupun di Freepik untuk mencari gambar. Nah, di sini saya akan mencari di Freepik learning ya. Kita coba cari gambar. Oke, mungkin ini ya, milik dari story set. Kita klik bagian ini, kita salin gambar, kemudian kita pindah, kita paste di sini. Oke, kemudian kita berikan rounded sekitar 24. Kemudian di sini ada efeknya. Drop shadow kita naikkan menjadi 24. Di sini kita turunkan sekitar 2. Seperti ini. Kemudian di sini ada informasi. Oke. Bersama kami belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kita perbesar di angka 28. Di sini auto ya, jangan 120. Seperti ini. Kemudian kita pilih warna lagi yang biru gelap ya. Kemudian di sini ada lagi, Otaku menyediakan bimbel terbaik di Indonesia. Terjangkau untuk semua kalangan. Sekitar 18.
Kemudian di sini medium. Kemudian warnanya sama. Jarak 24, 44. Kemudian di sini itu jaraknya 100. Kemudian di sini ada buttonnya. Ada alur belajar dan coba 1 bulan free. Nah, kita klik bagian ini. Alur belajar. Kita klik kanan. Kemudian add auto layout. Nah, seperti ini. Sama seperti yang tadi. Bedanya di sini seperti ini. Kemudian tambahkan fill. Kemudian di sini kita berikan rounded 8. Fillnya kita ubah warnanya menjadi biru. Dan di sini teksnya itu medium. Ukurannya 24. Lebih kecil dari ini ya. Ini kan 28. 24. Kemudian ini kita ganti jadi fix. Kita kasih jarak di angka 180. Oke. Kemudian warna ini yang hitam kita ubah ke putih. Kemudian kita ambil icon light. Kita cari di remix icon, kemudian kita tulis yang ini. Kita pilih yang ini ya. Copy SVG, kemudian pastekan di bagian ini. Oke, kita pindah ke bagian ini. Oke, jaraknya kita naikkan lagi menjadi 200. Warnanya kita ubah juga ke warna putih. Nah, seperti ini. Kita naikkan lagi mungkin jadi 28. Nah, bagian ini kita duplikat. Kita hilangkan ikonnya. Nah, kita ganti menjadi coba 1 bulan free. Coba 1 bulan free dengan ukuran oke. Atau teksnya kita kecilkan ya, jangan 24 tapi 20. Di bagian ini 20 juga. Nah, di ininya kita turunkan juga menjadi 24. Nah, seperti ini. Jaraknya kita ubah 200 ala 210. Kemudian kita klik bagian ini supaya ke tengah. Warnanya kita ubah. Nah, kita ganti struknya. Nah, ini kita ubah juga seperti ini. Dan ini kan jaraknya berapa nih? 50, 56. Oke. Di sini kita ganti button
alur belajar, kemudian ini button coba, coba-coba lah ya, coba-coba. Kemudian kita grup sini, button, tulis button lagi, button actionnya. Nah, kemudian kita rata kiri kan, seperti ini. Jaraknya 70. Kita grup, kita ubah jadi informasi. Oke, untuk selanjutnya itu teman-teman bisa membuat bagian ini ya. Ini adalah untuk mengetik atau mencari atau bertanya lah, bertanya kepada si robot yang namanya itu tanyaku. Nanti otomatis dia akan menjawab. Nanti dia akan muncul pop up yang menampilkan informasi dari apa yang teman-teman ketikkan gitu. Jadi seperti yang lagi trending ya saat ini adalah seperti ChatGPT. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya memasukkan implementasi tersebut di dalam website Bimbel untuk mempermudah nantinya user untuk belajar secara mandiri atau bereksplorasi lah ya di dalam website ini. Oke, kita buat, kita tarik sampai ke bagian ini. Jadi jaraknya itu sama ya, 100-100. Di bagian ini kita ubah ke 60. Roundednya itu ini samakan yang ini. Coba 24. Oke, 14. Di bagian ini kita sebentar. Di bagian ini untuk filenya kita hilangkan, tapi kita ganti ke stroke. Nah, di bagian stroke itu kita pilih warna biru seperti ini. Nah, di bagian ini kita berikan suatu contoh kedipan seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ukurannya regular 24 dengan warna biru gelap. Untuk robot itu kita coba cari di bagian ini. Oke, robotnya seperti ini ya. Paste di bagian ini. Nah, di bagian ini kita tambahkan namanya itu tanyaku. Atau kalau kurang serak untuk ikonnya, icon robotnya, kita bisa ubah nanti di sini. Ukurannya 18. Oke. Karena di bagian remix icon itu icon robotnya hanya ini ya. Opsi lainnya teman-teman bisa cari plugin, kemudian pilih yang icon V ini, atau teman-teman bisa cari di bagian ini, pilih yang plugin, kemudian ketikkan nama icon ini, kemudian jalankan atau install ya kalau yang belum. Kalau udah jalan seperti ini nanti hasilnya. Nah, di sini saya udah pernah ketik tulisan robot, kemudian kita pilih
Yang mana nih yang lucu? Oke, untuk robot mungkin yang ini ya. Ini udah ada warna, udah oke. Kita masukkan. Nah, di sini nih ya. Kita perkecil menjadi 24. Kita pindah ke ini, kita hapus. Kita pindah ke bagian ini. Ini juga kita kecilkan lagi sekitar 14. Tapi di sini kita ubah ke semi bold dengan warna adalah biru. Seperti ini. Nah, kita group jadi jaraknya. Nah, seperti ini. Kita group. Jarak atasnya kita perbaiki. Ya, seperti ini. Kemudian bagian ininya 24. Oke, kita gabungkan seperti ini. Kemudian di sini namanya mesin tanya. Oke, untuk bagian pertama dari homepage website Bimbel ini cukup sekian. Nanti akan disambung di video selanjutnya. Semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.